Apa itu hematologi analyzer? Bagaimana prinsip serta cara kerja dan fungsinya? Kita akan bahas sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Aprilia Ananta Pehutung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hematologi analyzer. Hematologi merupakan cabang ilmu biologi kesehatan yang mempelajari seputar darah dan pemeriksaannya. Nah, beberapa penyakit yang menjadi acuan diantaranya ada anemia, gangguan pembekuan darah, leukemia, infeksi, dan hemofilia. Pengertian hematologi analyzer. Hematologi analyzer merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa darah lengkap dengan cara menghitung dan mengukur sel darah secara otomatis berdasarkan impedansi aliran listrik atau berkas cahaya terhadap sel-sel yang dilewatkan. Hematologi analyzer merupakan alat yang mampu melakukan pemeriksaan menggunakan sampel darah untuk mendiagnosa beberapa penyakit. Nah, pemeriksaan hematologi ini dia meliputi pemeriksaan seperti pemeriksaan kadar hemoglobin, leukosit, hingga trombosit. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip kerja alat hematologi analyzer. Nah, secara umum, prinsip kerja hematologi analyzer ini terbilang sangat mudah, yakni sampel darah yang ada dilakukan pencampuran dengan menggunakan campuran reagen untuk terjadi proses yang disebut dengan hemolyzing atau hemolisis. Nah, dari proses ini akan terbagi menjadi beberapa tujuan, bisa pengukuran leukosit, trombosit, maupun eritrosit. Nah, jika sudah, maka semua data dari sampel darah tersebut akan diolah pada mikroprosesor dan data akan ditampilkan dalam layar monitor. Nah, cukup mudah bukan? Walaupun mudah, penggunaan alat ini tentu saja harus dilakukan oleh seseorang yang memang sudah ahli di bidangnya, seperti seorang analis kesehatan contohnya. Jika teman-teman belum memahami mengenai prinsip dari hematologi analyzer ini, nah di sini saya akan menunjukkan video tentang bagaimana prinsip dari hematologi analyzer tersebut. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis hematologi analyzer. Nah,
Pada hematologi analyzer, terdapat dua jenis yang sering digunakan baik di rumah sakit ataupun klinik. Di antaranya, ada semi-otomatis dan juga otomatis. Nah, yang pertama yaitu semi-otomatis. Nah, pada jenis ini, proses dilusi atau pencampuran sampel darah harus dilakukan secara manual. Jadi, tentu saja akan memakan waktu yang lebih lama. Namun, beberapa instansi baik lembaga penelitian, rumah sakit, ataupun klinik masih ada yang menggunakan hematologi analyzer semi-otomatis untuk digunakan di instansinya tersebut. Yang kedua yaitu otomatis. Nah, berbeda dengan semi-otomatis, jenis otomatis ini dia memiliki banyak kelebihan, yakni pada proses pemeriksaannya, seperti pada proses dilusi, hemolyzing atau pencampuran sampel dengan reagen pada alat, perhitungan, display, dan printout akan dilakukan secara otomatis, sehingga proses pun akan berjalan lebih cepat dan efisien. Nah, untuk tipe yang satu ini akan lebih terasa efisiennya, sehingga lebih banyak digunakan dalam instansi kesehatan. Lalu, bagaimana sih dengan cara penggunaan hematologi analyzer? Perlu diingat teman-teman, alat yang satu ini dia menggunakan sampel dari darah manusia. Jadi, sebelum menggunakan alat ini, pastikan teman-teman sudah mengambil sampel darah yang kemudian disimpan dalam tabung, dan jika sudah, maka bisa digunakan pada hematologi analyzer tersebut. Nah, berikut merupakan beberapa tahapan cara penggunaan hematologi analyzer. Yang pertama, hubungkan kabel power dengan listrik. Selanjutnya, hidupkan alat. Lalu, alat akan melakukan pengecekan dan akan ada tampilan menunggu di display. Yang keempat yaitu tunggu hingga alat siap. Lalu, sebelum sampel darah dimasukkan, pastikan sampel dalam tabung tersebut sudah tercampur dengan antikoagulan secara sempurna dengan cara dihomogenkan dengan benar. Lalu tekan tombol whole blood yang terdapat pada layar. Setelah itu tekan tombol ID untuk mengurutkan nomor sampel agar tidak tertukar. Selanjutnya, tekan bagian atas dari sampel untuk membuka dan meletakkan sampel. Jika sudah, klik tombol run untuk menjalankan. Tunggu beberapa saat, maka hasil dari pemeriksaan pun akan muncul secara otomatis pada layar display. Nah, yang terakhir, jika semua tahapan sudah dilakukan, jangan lupa untuk mencatat hasil yang sudah dilakukan ya. Baik, kita lanjut ke bagian-bagian alat hematologi analyzer. Nah, secara singkat, hematologi analyzer ini dia terdiri dari tombol on-off, inlet, outlet, interface, display, tombol navigasi, sampel inlet, dan vakum. Nah, di sini kita bisa melihat gambar yang merupakan ilustrasi hematologi analyzer. Nah, yang pertama yaitu tombol on-off. Dia berbentuk warna hitam, lalu dekat tombol tersebut ada kabel berwarna hijau atau yang lain yang berfungsi untuk grounding. Lalu di sebelah kiri belakang alat terdapat 4 kabel dengan warna yang berbeda, dan juga yang memiliki fungsi antara lain hijau pada inlet yaitu untuk cairan diluent, biru pada inlet yaitu untuk cairan rinse. Yang ketiga ada orange pada inlet yang berfungsi untuk cairan leach. Yang keempat merah pada outlet yang berfungsi untuk pembuangan. Selanjutnya yaitu metode pengukuran pada hematologi analyzer. Nah, dalam menggunakan hematologi analyzer, terdapat beberapa metode yang perlu diketahui. Yang pertama, ada metode electrical impedance. Yang kedua, fotometri. Yang ketiga, flow cytometry. Selanjutnya, kelebihan alat hematologi analyzer. Nah, alat hematologi analyzer ini juga memiliki beberapa kelebihan loh dalam penggunaannya. Di antaranya, 1. Penggunaan sampel.
Nah, alat hematologi analyzer ini hanya menggunakan sampel lebih sedikit dibandingkan manual. Yang kedua yaitu waktu, yang mana dengan proses yang sangat singkat tentu akan berpengaruh dengan waktu yang berlangsung. Nah, penggunaan hematologi analyzer ini hanya membutuhkan 2-3 menit sehingga lebih efisien dari segi waktu. Dan yang ketiga yaitu akurasi hasil. Nah, tak hanya proses yang singkat, namun akurasi yang dihasilkan alat ini pun tak perlu diragukan lagi, karena alat ini sudah melalui pengujian dengan kualitas kontrol. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan mengenai hematologi analyzer. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.